Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Bapak Ibu, khususnya pengelola dana BOS di madrasah. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penyusunan RKAM tahun 2022 yang berbasis Excel. Karena memang untuk tahun 2022 ini masih bentuknya dalam bentuk Excel. Nah, kenapa perlu ini saya jelaskan? Karena permintaan dari beberapa teman-teman yang masih mengalami kesulitan di dalam menyusun RKAM yang berbasis Excel ini. Bapak Ibu, pada tayangan kali ini saya hanya khusus bagaimana menyusun EDM di dalam format Excel yang menjadi satu kesatuan di dalam penyusunan RKAM yang berbasis Excel ini, Bapak Ibu. Pertama kita kenalan dulu dengan kolom-kolom yang ada di format EDM ini. Pertama kode kemudian ada kode referensi, kategori. Maksudnya kategori ini Bapak Ibu, di mana instrumen EDM itu terdiri atas 5 aspek budaya mutu, yaitu A, kedisiplinan, di mana kedisiplinan ini terdiri dari 7 indikator. Ini nomor urut 7 indikator. Aspek budaya mutu yang kedua adalah pengembangan diri, di mana terdapat ada 4 indikator. Aspek budaya mutu yang ketiga adalah proses pembelajaran. Ini juga terdiri atas 7 indikator. Yang keempat, aspek budaya mutu sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Ini terdapat 5 indikator. Dan terakhir, aspek budaya mutu pembiayaan. Ada 3 indikator. Jadi semuanya Bapak Ibu dijumlahkan terdapat ada 26 indikator. Kemudian kolom E itu merupakan pertanyaan per indikator. Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti aspek budaya kedisiplinan itu nanti terdapat 7 pertanyaan sesuai dengan jumlah indikator. Kemudian masing-masing indikator ini sudah ditetapkan bobotnya, seperti pertanyaan siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah, itu bobotnya ada 4. Demikian juga pertanyaan indikator lainnya. Itu kolom yang berisi pernyataan indikator dan dokumen pendukung yang harus disiapkan. Jadi Bapak Ibu, memang di kolom F ini bobot per indikator sudah ditetapkan. Selanjutnya tim penjamin mutu harus melihat daripada indikator dan dokumen pendukung yang harus disiapkan. Ini juga sudah ketentuan, tinggal nanti Bapak Ibu yang tergabung di dalam tim penjamin mutu harus menyesuaikan kondisi dengan madrasah kita. Nah, setelah bersepakat
dengan menyesuaikan kondisi madrasah kita tentang pertanyaan perilaku religius siswa di madrasah, maka pada tim penyamin mutu nanti akan dimintakan untuk menetapkan skor berapa yang selayaknya dengan melihat kondisi real madrasah dengan indikator dan dokumen pendukung yang harus disiapkan. Selanjutnya bagian ini adalah strategi kegiatan sub kegiatan. Di sini nanti ada kaitannya dengan skor yang kita tentukan. Jika nanti kita menetapkan skornya 1 dan 2, ini nanti secara otomatis akan muncul kalimat memperbaiki. Tapi apabila kita tetapkan skornya 3 dan 4, itu nanti akan muncul kalimat mempertahankan. Kemudian di bagian J ini adalah skor tertimbang per indikator maksimum. Ini sudah otomatis dan merupakan ketetapan. Kemudian pada kolom K itu skor tertimbang per penilaian. Ini juga nanti akan otomatis terisi apabila nanti kita menetapkan skor pada kolom H ini. Kita ambil contoh kan, saya ketikkan secara manual, maka akan muncul angka 8. Itu berasal dari 2 kali 4 karena indikator ini bobotnya 4. Demikian juga kalau kita ketik 4, maka nanti akan secara otomatis di skor tertimbang 16. Kemudian pada kolom L itu tertulis skor kinerja penjamin mutu. Jadi nanti ini Bapak Ibu akan terisi secara otomatis apabila seluruh pernyataan dari masing-masing indikator itu sudah kita isi. Contoh, pada contoh ini ada tadi 7 indikator dari aspek kedisiplinan, maka setelah diisi maka akan muncullah skor kinerja penjaminan mutu di aspek kedisiplinan. Ya, Bapak Ibu. Begitu juga nanti pada 4 aspek lainnya lagi. Nanti apabila sudah terisi maka semuanya dah otomatis muncul nilai kinerja mutu kita, madrasah kita. Selanjutnya kolom M ini berisi tentang deskripsi, yaitu jelaskan dasar penyebab memberi bobot. Boleh lebih dari 1 sebab dan maksimum hanya 3 penyebab. Itu makanya pada kolom ini disiapkan ada 3 baris. Ini yang memberi ruang apabila penyebabnya itu ada lebih dari 1. Kemudian pada kolom N berisi kode. Kode-kode ini nanti kita ambil dari bagian sub kegiatan Bapak Ibu. Seperti sini Bapak Ibu. Ini diambil dari sini Bapak Ibu. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Kita kembali dulu. Berikutnya, apabila sudah kita tetapkan nanti
kode ya yang kita input dari worksheet sub kegiatan di Excel ini juga, maka akan secara otomatis kolom O, P, Q akan terisi ya. Setelah itu ada kolom R, itu berisi kalimat urutan prioritas. Nah, ini nanti Bapak Ibu jangan dulu diisikan ya, baru diisi atau baru ditentukan urutan prioritas apabila seluruh pertanyaan per indikator sudah diisi semuanya di dalam Excel ini. Setelah terisi nanti, maka Bapak Ibu silakan menentukan mana kegiatan yang menjadi prioritas. Jadi menurut saya yang merupakan prioritas itu adalah kegiatan yang sangat urgen sekali, sangat penting, yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengganggu ya kegiatan lainnya. Kemudian kolom W yaitu kelompok sasaran. Jadi ini sudah ditetapkan ya, misalnya nanti disediakan ada madrasah, ada siswa, ada guru camat, ada masyarakat. Jadi kalau kegiatan itu yang sasarannya untuk siswa, maka kita ketikkan siswa di sini. Seperti ini contohnya tadi, masalah perilaku religius siswa, itu tentunya sasarannya adalah siswa. Tapi jika nanti kegiatannya tentang guru, contoh pengembangan RPP, maka itu adalah sasarannya adalah guru, maka kita ketikkan guru. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya masuk kita kolom X, Y, Z, itu merupakan ya, pernyataan tentang output atau hasil langsung dari sub kegiatan. Seperti ini Bapak Ibu kita contohkan: pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah. Kalau ini nanti dilakukan, laksanakan, kira-kira outputnya apa kepada siswa ya, maka di kolom uraian kita tuliskan seperti contoh di sini: tersedianya sarana prasarana ibadah yang bisa menampung seluruh siswa. Kenapa ini diisi atau ditulis demikian? Karena ini berkaitan dengan ya bagian kolom E tentang deskripsi tadi. Nah, di sini dituliskan tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah. Hal ini dikarenakan sarana prasarana ibadah sholat berjamaah belum memadai untuk menampung seluruh siswa. Tempat kurang dan sajadah masih kurang, hanya bisa menampung 70%. Artinya ya, bagaimana agar bisa menampung seluruh siswa sholat berjamaah? Tentunya perlu ada ya perbaikan sarana prasarana ibadah. Itulah dia outputnya Bapak Ibu. Kemudian
Kemudian di kolom YZ itu target ya, jumlah ini berisi berapa jumlah siswa keseluruhan di madrasah kita itu, satuannya orang. Kemudian masuk kita ke kolom AA, AB dan AC. Di sini tertulis ya outcome atau manfaat dari output. Dari output yang sudah ditentukan maka akan berdampak kepada ya manfaat daripada output tersebut. Nah, di kolom uraian ini maka Bapak Ibu mengisi, maksudnya kalaulah sudah tersedia sarana prasarana ibadah yang bisa semua menampung seluruh siswa, maka ke depan ya diharapkan akan meningkat perilaku religius dari siswa. Kemudian di kolom target ada jumlah ya, ini tertulis 90 karena memang kenyataan tidak mungkin dari jumlah siswa keseluruhan atau 100 orang ini ya, dipastikan setiap hari melaksanakan sholat berjamaah. Seperti adanya murid perempuan tentunya ada halangan ya, itu makanya kita tuliskan 90 dan satuannya di sini persen. Nah, dari kegiatan untuk menambah sarana prasarana ibadah tentunya sudah terbayang oleh madrasah ada komponen biaya yang harus dikeluarkan. Itulah komponen bagian kolom ada ini komponen biaya utama. Apa tadi? Pada saat agar siswa bisa seluruhnya melakukan ibadah berjamaah, maka udah tentunya perlu ada ya, biaya nanti untuk perbaikan sarana ibadah. Demikian juga pembelian prasarana ibadah. Kemudian kolom yang terakhir AE keterangan. Nah, itulah perkenalan kita ya, dan sedikit penjelasan tentang ya format-format yang terdapat di EDM ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun EDM ini di dalam ya, format Excel ini. Nah, Bapak Ibu, pada format Excel ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu adanya format yang berwarna gelap atau abu-abu dan ada format yang berwarna putih ya. Saya ingin mengingatkan agar yang bisa dikutak-atik atau diketik itu adalah bagian yang berwarna gelap ini atau yang berwarna abu. Sedangkan yang berwarna putih ini Bapak Ibu atau kolom yang berwarna ini jangan dikutak-atik atau tidak perlu diketik atau ditulis secara manual. Sekali lagi, pada format ini Bapak Ibu dimohonkan jangan mengkutak-atik ya format yang berwarna putih.
yang boleh digunakan itu adalah format yang berwarna gelap atau berwarna abu-abu. Karena yang berwarna putih ini nanti akan secara otomatis tertulis ya apabila kita mengetikkan pada bagian yang gelap. Contoh seperti ini Bapak, saya ketik ya 2.8.10, maka akan berubah ya, ada bagian putih ini ya, begitulah. Selanjutnya kita kembalikan 28.9. Oke. Nah, bagaimana cara menyusun EDM ini? Pertama-tama ya, tim penjamin mutu mengkaji terlebih dahulu pertanyaan per indikator. Kita ambil contoh pada bagian kedisiplinan ini, aspek kedisiplinan ini A.5. Di sini pernyataannya, siswa aktif membaca, meminjam buku yang tersedia di perpustakaan, termasuk perpustakaan digital. Caranya Bapak Ibu membandingkan ya dokumen pendukung dengan pertanyaan per indikator ini. Seperti ini, siswa aktif membaca, meminjam buku tersedia di perpustakaan. Apa indikatornya siswa itu aktif membaca atau meminjam buku? Maka kita lihatlah ya buku daftar kunjungan perpustakaan. Demikian juga kita lihat daftar peminjaman buku perpustakaan. Nah, berdasarkan data bukti fisik ya, maka selanjutnya Bapak Ibu menetapkan skor berapa. Kita umpamakanlah ya, tim penjamin mutu berkunjung ke perpustakaan. Lalu tim penjamin mutu ini melihat buku daftar kunjungan perpustakaan. Nah, setelah direkapitulasi rata-ratanya selama 12 bulan ini yang berkunjung tiap bulan hanya 10 orang dari 100 siswa. Demikian juga daftar pembinaan buku setiap bulannya rata-rata hanya 2. Maka skor berapa yang cocoknya ya diberikan untuk indikator A.5. Nah, kita umpamakan ya, 1. Kenapa ya Bapak Ibu menetapkan 1? Maka silakan di sini ya di bagian deskripsi dituliskan siswa ya kurang aktif ya, berkunjung dan meminjam buku di perpustakaan. Nah, kenapa ini perlu Bapak? Jadi
disebabkan jumlah buku bacaan yang kurang. Nah, ini yang kurang. Selanjutnya, ini perlu Bapak Ibu, dalam deskriptif itu harus dicantumkan penyebabnya, alasannya. Seperti ini, disebabkan jumlah buku bacaan yang kurang atau bisa juga tidak memadai. Nah, dari indikator ini dan kita kaitkan dengan penyebabnya, kira-kira kalau dibuat kegiatan, ini kegiatan tergolong standar apa di dalam 8 standar nasional pendidikan, ya, apakah standar sarana prasarana, apakah standar proses, apakah standar kompetensi lulusan, atau standar ya pengelolaan. Silakanlah tim penjamin mutu menetapkan. Nah, ini apa ini? Pemberdayaan perpustakaan 2.2.18 ya. Maka kita tuliskan di sini Bapak Ibu masalah perpustakaan tadi. Sini 2.2.18. Maka nanti Bapak Ibu, setelah kita mengerti ini, maka secara otomatis, nah ini dia Bapak, jadi tidak perlu lagi kita mengetiknya secara manual. Kalau sudah kita ketik kode, maka udah otomatis. Maka selanjutnya kita masuk urutan prioritas, kita abaikan dulu Bapak Ibu, nah, karena kita menunggu setelah seluruhnya diisi. Nah, kelompok sasaran siapa? Apakah guru, siswa, madrasah? Nah, tentunya siswa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita isi apa output kalau perpustakaan diberdayakan. Ya. Bisa saja kita menulisnya ya, misalnya seluruh siswa dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Berapa jumlah? Ya, umpamanya mahasiswanya 100. Kalau semua siswa dapat memanfaatkan perpustakaan ini, maka itu sama dengan 100%. Ini persen di sini. Nah, selanjutnya apa kalau sudah seluruh siswa dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik, maka output manfaat ya ini dapat, tentunya ini siswa dapat ya meningkatkan kompetensi siswa. Nah, ini targetnya juga kita buat 90 ya. Oh maaf, ini jumlah kita bikin ya siswa ya, ini persen. Nalarnya ya atau antusias belajarnya itu tentu tidak sama setiap siswa. Nah, selanjutnya masuk
kita untuk mengisi komponen biaya utama. Nah, tentu Bapak Ibu harus memikirkan, jika ingin memberdayakan pustaka, berarti perpustakaan itu perlu dilengkapi, kan gitu. Maka di sini komponen biaya adalah bisa pengadaan ya, buku bacaan. Oke, jadi begitulah Bapak Ibu. Seterusnya ya, kita isi ya, sampai ya 5 aspek budaya mutu tadi. Setelah diisi, nanti Bapak Ibu ya, maka pada kolom skor kinerja penjamin mutu ini secara otomatis dari 5 aspek budaya mutu itu nanti masing-masing akan tercantum seperti ini. Aspek budaya mutu kedisiplinan terdapat 19,79. Aspek pengembangan diri masih 0 karena belum diisi, demikian juga ini. Dan nanti di bawah ini Bapak Ibu, ini adalah rata-rata dari 5 aspek tadi itu telah dijumlahkan, maka rata-ratanya akan diperoleh ya skor ya kinerja penjamin mutu. Setelah kita isi semuanya, maka tugas Bapak Ibu adalah menentukan urutan prioritas. Jadi kalau kita isi seluruhnya, maka akan terdapat 26 indikator, maka terdapat atau dari 26 indikator itu, maka tugas tim penjamin mutu selanjutnya adalah menentukan mana yang menjadi prioritas. Sekali lagi, dari 26 kegiatan yang merupakan hasil EDM itu, maka tentunya tidak semua ya dapat diadopsi atau diserap di dalam kegiatan rekam nantinya, mengingat sumber dana yang mungkin tidak memadai. Maka tim penjamin mutu harus mengurutkan mana yang merupakan prioritas. Jadi itu kita tuliskan nanti atau kita cantumkan di kolom ini ya, 1, 2, tidak seperti ini berurutan Bapak Ibu. Bisa saja ya, karena masalah kekurangan buku bacaan itu sangat mendesak, urgen, penting, maka itu menjadi nomor 1. Kemudian mana nomor 2, mana nomor 3. Demikianlah seterusnya Bapak Ibu, sehingga didapatlah ya nanti urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka kita buka RKM belanja prioritas EDM. Maka nanti udah otomatis di sini Bapak Ibu sudah tertulis ya urutan prioritas tadi. Kalau di format EDM tadi masih acak, di format RKM belanja prioritas EDM ini nanti sudah teratur 1 secara otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini karena ya belum kita isi secara keseluruhannya. Jadi demikianlah Bapak Ibu ya sekilas tata cara ya penyusunan EDM ya versi Excelnya Bapak Ibu.
Jadi kesimpulan untuk pengisian EDM ini di format yang diisi hanya kolom yang berwarna gelap atau berwarna abu-abu ini, sementara kolom yang berwarna putih itu tidak usah dikutak-katik atau diganggu, karena itu nanti akan muncul secara otomatis. Demikian, mudah-mudahan ya dari penjelasan ini ada manfaatnya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.